Sekjen Laskar Ampera Ari Rahman Hakim Angkatan 6666 Bang Binsar, bagaimana Bang tanggapan Abang terhadap bencana alam Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara yang begitu meluluh lantakan memporak-porandakan tiga provinsi tersebut? Saya harus mengatakan bahwa penanggulangan yang sudah menimpa bencana alam, harta, nyawa, dan sarana-sarana pemerintah yang sama sekali hilang. Karena banjir ini dibarengi juga oleh seperti di Aceh gempa bumi, ditambah pula dengan longsor, tanah-tanah longsor, dan begitu juga derasnya debit air yang tidak terbiasa meluluh lantakan seluruh sarana-sarana umum, sehingga banjir bandang kali ini sangat luar biasa, banyaknya memakan korban jiwa dan seluruh harta daripada masyarakat itu sendiri, rakyat itu sendiri. Oleh karena semua menjadi air, maka tidak lagi ada bisa normal kehidupan. Misalnya sanitasi air, begitu juga masalah-masalah rumah sakit, sehingga ditambah nestapa masyarakat itu luar biasa. Kita tidak perlu lagi menyalahkan dulu penebang, perusak perambah hutan, tetapi yang jelas udah pasti, apalagi ya TPL ini khusus di Sumatera Utara dibubarkan, bahkan ditangkap. Dia selalu mengatakan rugi sepanjang sejarah, sementara dia sudah mengeruk keuntungan seperti Sutanto Tanoto, dan mereka kantornya tidak tahu berganti nama dari PT dulunya itu Indorayon menjadi sekarang entah PT apa, begitu mengelabui pemerintah agar tidak dapat memonitor harta kekayaan daripada PT Indorayon itu, entah apa sekarang. Sehingga kita saling menyalahkan. Padahal jauh-jauh hari, kalau kita pikir-pikir, masyarakat termasuk HKBP yang tidak pernah ikut campur di dalam politik apapun, sudah berkata bahwa TPL itu harus dibubarkan. Tidak boleh lagi mengoperasi pengambilan kayu, merusak lingkungan daripada Sumatera Utara. Kembali lagi kita kalau kita melihat di Tamiang, suatu desa yang hampir 5-6 desa hilang sama sekali. Bahkan sarana apapun nggak bisa lagi kita gunakan. Misalnya rumah sakit. Ini kan merupakan malapetaka luar biasa. Sehingga ada orang mengatakan ini sudah melebihi tsunami pada tahun 2000 berapa gitu kan waktu itu. Jadi
saya merasa bahwa masyarakat diatasin dulu masalah kesehatannya, masalah sembakonya, masalah sarana-sarana umum, jalan raya. Untuk memasak aja udah nggak ada LPG. Bahkan telur saya dengar kabar mahal, di atas 10.000 satu butirnya. Ini kan semakin menambah beban rakyat. Uang dari mana? Nggak ada. Harta semua hanyut, rumah aja hanyut. Nah, dalam hal ini harus mengatakan bahwa 3 provinsi ini darurat nasional, bencana alam yang luar biasa. Karena tidak ada angkutan, sarana, ini air semua. Bagaimana mau masak, bagaimana mau tidur, beraktivitas? Mereka tidur di atas ketinggian yang di hutan. Toko tidak ada. Maka tindakan pemerintah melalui TNI, Polri, militer pas. Namun janganlah TNI, Polri saja yang turut untuk menanggulangi banjir, gempa dan musibah ini. Kalau bisa disertakan masyarakat seperti yayasan-yayasan, lembaga bantuan hukum, ormas untuk turut mempunyai tanggung jawab moral terhadap kejadian banjir bandang gempa ini. Maka kami dari pimpinan Pusat Laskar Merah Putih akan membuat suatu bantuan yang nanti akan kami kirim ke 3 provinsi ini. Namun kelihatannya ada suatu negara mau membantu tapi ditolak. Saya rasa itu nggak perlu. Kita harus melihat kemanusiaan daripada kejadian ini secara manusia. Karena kan tidak lagi mereka disebabkan oleh bencana alam, tetapi kelaparan. Kenapa kelaparan? Sarana untuk angkutan makanan tidak ada. Untuk memasak, jangankan untuk memakan. Sarana angkutan itu infrastruktur rusak semua. Betapa ruginya, Pak. Negeri-negeri yang indah, orang wisata dari mana-mana sekarang udah hancur lebur. Seperti kalau 9 di Sumatera Barat, begitu juga di Tapanuli Selatan, begitu juga Tapanuli Tengah, dan begitu juga Aceh. Bayangkan suatu kelurahan atau desa hilang sama sekali, nggak tahu kemana. Lalu sarana ibadah aja, kecuali di dalam masjid, kalaupun itu selamat. Tapi untuk jalan aja udah nggak ada. Nah, mudah-mudahan sampai saat ini seluruhnya normal kembali dengan gebrakan daripada tindakan daripada TNI Polri melalui Kapolri dan Panglima TNI serta Menhankam. Kita sebagai anak bangsa, rakyat sangat membanggakan action daripada TNI Polri yang sangat luar biasa membantu mereka secara langsung. Untuk selanjutnya, saya secara pribadi sebagai organisasi gerakan Angkatan 66 berterima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden yang sudah sangat respon, datang langsung, bahkan makan bersama dengan pengungsi seperti Bapak Prabowo. Begitu juga Gubernur daripada Aceh, luar biasa. Beliau itu
tidak ada lelahnya dan langsung turun. Beliau itu mempunyai tanggung jawab yang luar biasa terhadap rakyatnya dibandingin musibah-musibah lainnya. Punya lain, kejadiannya lain. Kita tidak bisa mau berbuat apa karena banjir. Bahkan makanan itu di mana orang di hutan, pada lari ke hutan. Maka sekali lagi kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden dan Kapolri serta Panglima TNI dan Hankam dan yang berkaitan kemarin bersama rombongan Bapak Prabowo Subianto selaku Kepala Negara datang ke 3 provinsi itu. Semoga Bapak di hari-hari yang akan datang lebih berhasil lagi terhadap tanggap kepada hal-hal yang berkepentingan untuk rakyat. Jadi saya juga setelah ini harus mengatakan supaya ditangkap, ditindak perusak-perusak lingkungan sehingga terjadi banjir yang sangat luar biasa. Untuk itu agar kiranya rakyat menjadi prioritas oleh pejabat-pejabat yang sekarang diduga 51,81 triliun penanggulangan biaya akibat banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Jadi biaya sebesar itu sangat luar biasa kalau dilaksanakan dengan jujur dan tidak ada lagi uang untuk masalah bencana diselewengkan. Tapi saya melihat, saya harus memberanikan diri mengatakan, saya berani membangun Aceh melalui listriknya, sarana-sarananya, angkutan dan hasil-hasil apa yang terkandung di Aceh maupun Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Saya ada investor untuk membangun secara cepat, khususnya listrik. Begitu juga hasil-hasil yang bisa kita koordinir dengan Koperasi Desa Merah Putih. Saya rasa begitu, mudah-mudahan kejadian ini tidak bisa terulang lagi. Kita harapkan ada lagi seperti ini. Kita tidak perlu menyalahkan siapapun, rakyat, pejabat. Kita yang perlu adalah langsung tanggap, kita bantu dulu rakyat yang sudah susah-susah di antara hidup dan mati, di mana mereka tidak bisa bergerak, sehingga mereka menjadi terisolir, nunggu nasib bahwa diobatin dan ditanggulangin kejadian ini secara langsung, atau kita menunggu atau saling menyalahkan. Saya rasa kita harus tanggap dulu masalah kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang nanti sangat merugikan bangsa dan negara itu belakangan. Rakyat ini dulu bagaimana supaya bisa makan, LPG supaya ada datang ke sana, sehingga bertahap. Rumah sakit ada, jalan raya ada, LPG ada, kemudian sarana-sarana lainnya ada, sembako ada, sandang pangan ada, karena hanyut semua. Kejadian ini nggak tahu, orang binatang seekor pun nggak ada. Jadi sementara dari saya juga ada bantuan dari suatu negara, tapi belum tentu mau pemerintah menanggapinya, menerimanya. Begitu juga saya ada juga pemerintah untuk invest sebagai investor, tapi aturannya terlalu banyak. Karena pejabat-pejabat ini, bawahan dari Pak Prabowo ini mesti tangkap sebagian, kira-kira 50%, baru agak aman, karena jiwanya udah maling, tidak bersih, sehingga marah Tuhan Yang Maha Kuasa.
terjadilah yang tidak pernah kita undang datang untuk membunuh kita sendiri. Saya rasa gitu. Terima kasih. Menurut tanggapan atau pengamatan Bang Huta Barat sebagai Sekjen Laskar Ampera Arif Rahman Hakim terhadap kerja para tim penyelamatan hari ini sudah hari ke-13, bagaimana menurut pantauan Sekjen? Yang bekerja itu jangan TNI Polri aja, karena itu dulu daerah perang. Nanti konotasi atau dugaan orang bahwa wah tentara berlagak-belagak ngebaikin di Aceh, misalnya khususnya. Tetapi tindakan TNI Polri sudah bagus sekali, langsung turun kepada rakyat, dan presiden sendiri sama-sama makan dengan pengungsi. Untuk tanggapan saya selanjutnya adalah kiranya disertakan relawan-relawan yang ada di Jakarta diberangkatkan secara langsung sebagai tenaga-tenaga yang tidak memikirkan kepentingan partai, kepentingan pribadi, dan kepentingan suku, agama, dan lain-lain. Pokoknya kita ngebantu dulu, kira-kira begitu cara. Kalau prediksi Sekjen, kira-kira sampai kapan ini bisa stabil? Kalau pendanaan 51,81 triliun dijalankan, baik secara langsung maupun bertahap, saya rasa bisa ditanggulangi dengan cepat ini. Tergantung pendanaan dan tergantung daripada kejujuran pejabat-pejabat itu membagikan makanan ini kepada rakyat. Kan ini jiwa maling semua, saya ngomong, saya bisa buktiin. Jadi kira-kira begitu. Di Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Padang, di sekitar Lembah Anai belum tembus. Hari ini sudah hari ke-13. Bagaimana tanggapan Sekjen? Lambat atau cepat saya sudah mengatakan harus turun dulu kita. Baik masyarakat luar, jadi bukan TNI Polri, karena TNI Polri mempunyai sarana, alat, dan tidak ada yang berani ngelarang aparat, karena dia angkatan perang, sehingga tidak ada orang macam-macam. Strategi pemerintah untuk menanggulangi ini udah luar biasa, udah bagus. Hanya kita diturutkan untuk sebagai mempunyai tanggung jawab moral terhadap negeri dan bangsa ini. Saya rasa itu aja. Para keluarga sekarang yang menderita, rumahnya hanyut, keluarganya meninggal, sementara komunikasi belum tersambung. Nah itulah yang bisa dilakukan oleh TNI Polri, karena dia mempunyai alat-alat, misalnya TNI Angkatan Darat, kemudian pasukan, baik manual maupun teknologi modern. Dia bisa melakukan pakai drone, dia bisa melakukan pakai helikopter. Sementara yang lain helikopter angkatan perangnya kan nggak ada, yang ada kan TNI Polri aja. Jadi udah pas itu apa yang dilakukan oleh TNI Polri terhadap rakyat yang sekarang menderita. Apalagi yang terisolir itu dia bisa turun mountaineering pakai alat dan pakai helikopter melewatin daerah-daerah rendah yang penuh air. Jadi datang ke atas selalu membuat posko-posko komando untuk mengobati yang sedang melahirkan, yang sedang menderita, baik orang-orang tua yang saat ini sudah mendapatkan penyakit baru lagi dari kondisi iklim ini. Jadi saya rasa tindakan daripada TNI Polri sudah sangat luar biasa. Yang saya maksud agar kita juga mempunyai tanggung jawab moral, ormas, begitu juga LBA, begitu juga lembaga-lembaga partai politik, untuk segera semua turun secara bersama-sama. Karena dari Solir, seperti yang disampaikan oleh Gubernur, kami bukan mati oleh karena kebanjiran saja, tapi kami kelaparan. Kelaparan itu akibat terlambatnya pengiriman sembako dan sarana-sarana kesehatan, sehingga dia sakit meninggal aja.
Bagaimana mau melahirkan air semua? Minum aja susah. Sanitasi untuk buang air besar, apa itu sudah katakan bisa ditanggulangi di hutan. Tapi kan itu nggak bisa terus menerus ini, karena membangun rumah, membangun tempat pengungsian, kecuali ada kapal, masuk di kapal itu semua. Begitu masuk diantar ke tempat yang lebih aman. Ini enggak. Saya rasa suatu konsep dimasukkan kapal perahu dipindahkan ke kapal yang lebih besar, baru ke pelabuhan. Saya rasa begitu. Hikmah apa yang bisa dipetik? Pelajaran apa yang bisa dipetik dengan adanya musibah banjir bandang dan longsor ini di 3 provinsi menurut Sekjen? Menurut saya hikmah yang kita harus dapati yaitu pertobatan. Akibat dirinya menjadi kaya raya, mencuri kayu, korbanlah lingkungan, begitu juga masyarakat. Aku rasa itu Pesan-pesan Sekjen kepada para mereka yang korban musibah tanah longsor ini di 3 provinsi. Mereka harus menyadari memberikan dana keuntungannya secara jujur untuk koordinasi dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, sehingga mereka bisa membangun tempat pengungsian, sembako, dan begitu juga sarana-sarana lainnya, termasuk rumah sakit dan kesehatan. Harapan Sekjen? Harapan saya sih, jujurlah kita, jangan kita membiarkan ini, karena ini kan mereka udah berteriak-teriak nggak dapat bantuan. Makan apa mereka, sedangkan mereka dikelilingi oleh air. Saya rasa itu aja harapan saya, supaya ini bisa ditindaklanjutin saat ini. Lambat atau cepat harus turun tangan semua, aparat, instansi, dan kita semua. Terima kasih Sekjen.